Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wah, jawabnya masih satu persatu nih. Ya, coba kita seragamkan menjawabnya ya. Saya doakan semoga yang menjawab salam saya mendapatkan keberkahan dan bisnisnya lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah waskurillah, kita bisa bertemu kembali malam hari ini Bapak Ibu semua dalam sesi tanya jawab langsung bersama Ustadz Dwi Condro, di mana materi yang akan kita bahas malam ini terkait dengan materi minggu kedua ya, yaitu terkait dengan hukum syirikah dan juga hukum murabahah. Nah, materi ini sangat menarik karena ini menjadi topik ya, banyak pembicaraan dari teman-teman yang memang ingin memulai usaha yang tentunya dengan kaidah-kaidah syariah begitu ya, di mana banyak sekali penawaran-penawaran atau mungkin informasi yang kita dapatkan di masyarakat bahwa jika ingin berkembang usahanya, maka banyak sekali penawaran yang berkaitan dengan modal-modal atau mungkin pembiayaan atau permodalan dari lembaga keuangan atau lembaga-lembaga terkait yang konvensional. Nah, moga-moga ini menjadi solusi bagi Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan permodalan atau pembiayaan dari kebutuhan baik bisnis maupun dari kebutuhan kita sehari-hari gitu. Sebagai awal, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di sini dalam keadaan sehat selalu. Dan juga salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena dengan apa yang beliau sabdakan kita bisa menjalankan muamalah sampai dengan hari ini, saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin sambil juga menunggu Ustadz Dwi Condro untuk hadir di sini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam proses selama 1 minggu kemarin ya, setelah kita menyelesaikan sesi tanya jawab dengan Ustadz Dwi Condro di minggu pertama kemarin, alhamdulillah banyak juga teman-teman yang melanjutkan dari proses pretest ya di post test di minggu pertama, dan alhamdulillah jawabannya sudah kami terima, dan insya Allah nanti kami akan infokan kepada Bapak Ibu semua hasilnya seperti itu. Nah, alhamdulillah juga teman-teman juga sudah melanjutkan dalam sesi pretest untuk minggu kedua ini, dan alhamdulillah dari data yang masuk juga banyak begitu ya. Dan sekaranglah saatnya kita ingin mengetahui apakah jawaban dari Bapak Ibu semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk hukum syirkah dan juga hukum murabahah benar atau kurang benar begitu ya. Jangan takut salah apabila itu jawabannya memang kurang benar apa tidak benar ya, makanya malam ini kita coba untuk mengetahui jawaban yang benar itu seperti apa gitu ya. Nah, makanya kita akan mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Dwi Condro, termasuk juga pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua ya dalam kehidupan atau kasus sehari-hari begitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk pertanyaan di minggu kedua ini, saya juga ingin mengajukan nanti pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustadz Dwi Condro minggu lalu ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum disempat dijawab karena masalah waktu ya. Baik,
Sebentar, saya coba cek dulu ke Ustadz Dwi Condro. Ini kebetulan nih saya cek juga belum masuk di sini ya. Oh nih, kebetulan alhamdulillah sudah masuk. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Dwi Condro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana di Yogyakarta? Apakah hujan atau Tadi maghrib hujan, sekarang hujan, ya? sudah reda. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya tadi kami sudah pembukaan Ustadz. Ini mungkin kita bisa langsung saja terkait dengan sesi tanya jawab malam ini, karena waktu yang juga membatasi. Jadi nanti sesinya yang pertama adalah kita akan menjawab pertanyaan pretest ya untuk materi sirka dan murabahah Bank Syariah, nanti dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari para peserta. Seperti itu Ustadz ya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu semua, kita mulai dengan pertanyaan pretest pertama. Bagaimana cara menentukan bagi hasil masing-masing pihak dalam sirka? Nah, monggo Ustadz bisa Jadi sesuai dengan yang sudah dipelajari, kaidah bagi hasil itu bunyinya al-wadi atau alal mal warithu ala mastolahu alaihi. Kerugian itu didasarkan pada proporsi modal, sedangkan keuntungan didasarkan pada kesepakatan. Jadi kalau soalnya ini adalah menentukan bagi hasil, berarti bagi keuntungan. Maka jawabnya A ya, menentukan bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan. Baik. Ya, jadi jawabannya A ya Ustadz ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan berikutnya di pertanyaan kedua. Ketika ada denda keterlambatan pada pembayaran hutang atau cicilan, maka denda itu termasuk, nah ini mungkin. Iya, itu juga sudah ada di dalam materi. Jadi itu ada dalilnya ya, ada dalil khusus. Nabi bersabda, man ba'a bi bai'ataini falahu aukasuhuma awir riba. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang berjual beli dengan dua jual beli, maksudnya apa? Itu sebenarnya satu jual beli tapi dengan dua harga. Karena apa? Karena itu cicilan. Jadi kalau sudah disepakati, misalnya kalau cash 100.000, kalau dicicil sebulan itu 120.000. Tetapi dalam pembayaran cicilan terlambat, kemudian didenda sehingga menjadi 130.000. Itu namanya sebenarnya dua jual beli dalam satu jual beli. Itu namanya bai'ataini fil bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli karena ada dua harga. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang berjual beli dengan dua jual beli, maka baginya itu adalah harga yang lebih rendah atau dia telah melakukan riba. Maksudnya kalau dalam cicilan itu berubah harga, itu sebenarnya ada dua harga. Itu boleh asalkan tetap ada harga semula, harga yang lebih rendah. Kalau dia tetap nekat dengan tambahan dengan harga yang baru, yaitu lebih tinggi, itu adalah riba. Jadi jelas dalilnya seperti itu, maka jawabnya adalah D ya. Jadi jawabannya riba ya Tat ya. Jadi jika terjadi demikian dipilih yang harga yang terendah ya, berarti yang tadi 120 ya Tat ya, tanpa denda. Semula, maksudnya harga semula. Nah ini juga menjadi pertanyaan juga di masyarakat Ustadz, karena banyak juga lembaga keuangan konvensional terutama ya, bahkan termasuk lembaga keuangan syariah Ustadz. Itu masih ada yang mengenakan denda begitu Tat. Nah ini semoga kita tidak terjerumus ya dalam hal demikian, karena sudah jelas tadi disampaikan oleh Ustadz sabda Rasul bahwa jika kita memilih yang tertinggi, nilai yang tertinggi
berarti itu kan riba ya, Ustaz ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, berikutnya untuk pertanyaan ketiga, apabila si A menjadi pemodal, kemudian si B menjadi pengelola, maka sirkah tersebut, sirkah ini disebut dengan sirkah, ini mudah Ya, kelihatan. kalau ini mudah ya. Jamnya adalah sirkah mudorobah. Mudorobah yang D ya. Iya. Oke. Baik, semoga Bapak Ibu semua jawabannya benar ya. Amin. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapakah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan syirkah berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah SAW? Ya, ini juga ada dalilnya ya. Jadi, qala Allah Ta'ala ini sebenarnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah dalam redaksi Rasul. Maka ini sabda Rasul, tapi diawali dengan qala Allah Ta'ala. Jadi Allah berfirman, ana salisus sarika ini. Malam yakun akhaduhuma sohibahu. Jadi Allah berfirman, saya akan menjadi pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Jadi pihak ketiganya Allah. Tapi ada syaratnya. Malam yakun akhaduhuma sohibahu. Selama tidak ada satu pihak yang berkhianat kepada pihak yang lain. Fa in khana kharajtu min bainihima. Kalau ada yang berkhianat, maka saya akan keluar dari sirkah itu. Jadi pihak ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jawabannya A ya. Baik Ustaz. Masya Allah Ustaz ya. Jadi ternyata ketika kita bersirkah antara pemodal dan pengelola, ternyata pihak ketiga itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan siapa-siapa, tapi bukan makhluk seperti manusia atau mungkin kawan kita atau mungkin apalagi lembaga keuangan, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Yeah. Dan Masya Allah ya, dan namun disampaikan juga bahwa kalau kita berkhianat gitu ya. Kalau boleh tambahan sedikit Ustadz, kriteria atau definisi berkhianat itu seperti apa Ustadz ya, baik dari sisi pemodal maupun pengelola Ustadz? Ya, kita harus paham sirkah itu kan kedudukannya equal ya. Semua pesyirkah itu hakikatnya adalah bersatu. Sirkah itu peleburan semua pihak. Berarti dalam sirkah itu semua equal, tidak ada atas, tidak ada bawah. Kedudukannya sama. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Semua punya tanggung jawab yang sama, punya beban yang sama, punya tugas yang sama, punya kewenangan yang sama. Itu hukum asalnya begitu. Walaupun kemudian ada pembagian tugas, tidak ada masalah. Tapi hakikatnya mereka harus satu kesatuan di dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan bisnis itu. Oleh karena itu misalnya ada 5 orang. Kalau yang 4 itu sungguh-sungguh melaksanakan, yang satu itu enak-enakan, itu namanya khianat. Dan yang 4 kan tidak tahu. Iya. Karena itu bukan atasan dan bawahan. Mungkin dia cuma tidur saja gitu. Nah, yang tahu ini Allah gitu loh. Yeah. Makanya sebelum bersirkah harus punya keyakinan bahwa Allah itu ikut terlibat. Maknanya Allah siap memberi barokah kepada sirkah. Selama semuanya sungguh-sungguh serius memikirkan kemajuan dari bisnis itu. Walaupun tidak harus diukur secara fisik ya kehadirannya, tapi secara pemikiran harus sungguh-sungguh memikirkan bagaimana bisnis itu tetap maju, jalan, itu namanya amanah. Lawan dari amanah itu khianat. Jadi kalau ada yang menyepelekan, apalagi ogah-ogahan, ya hanya ikut-ikutan, itu namanya nggak serius. Itu namanya melalaikan amanah. Itulah yang disebut khianat, ya, lawan dari amanah. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah ya. Jadi hanya karena kita lalai, mungkin malas-malasan, atau mungkin aji mumpung nih, mumpung dapat modal gitu ya dari pemodal, jadi kita bisa lah santai-santai, itu udah dianggap khianat ya Tat ya? Iya. Nauzubillah min dzalik. Hanya gara-gara itu aja tidak ada keberkahan dalam bisnis kita ya. Oke, baik, makanya di Equity itu sebenarnya kita ambil dari kata equilibrium, jadi kesamaan ya. Jadi kita antara pemodal dan pengelola itu sama begitu ya. Jadi
Masya Allah ya, ternyata hukum Islam itu adil ya, Tat ya. Oke, Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sirkah tanpa modal disebut dengan jenis sirkah. Nah, ini yang Ya, tanpa ini modal. mudah ya, sirka abdan. Abdan, Sirka ya. abdan atau sirka badan. Jadi memang nggak ada modal. Itu ya, jadi jawabnya B. Yang B ya. Baik, terima kasih Ustaz. Lalu berikutnya, syirkah mudarabah merupakan syirkah yang melibatkan modal. Namun, bolehkah modal tersebut berbentuk barang dan bukan uang? Nah, ini kadang juga menjadi banyak pertanyaan di Iya. masyarakat. Jadi hukum asal modal itu memang uang atau nukut ya, istilah fikihnya. Tapi sebagian ulama membolehkan dalam bentuk barang dengan syarat apa? Harus ditaksir nilai rupiahnya dulu. Ditaksir nilai harga barang itu atau qimatul urut. Jadi barang itu istilah Arabnya urut, kalau uang itu nukut. Maka kalau barang itu mau disirkahkan, itu harus ditaksir nilai harga barangnya. Karena itu nanti yang dicatat di dalam neraca ya. Oleh karena itu, kalau barang itu disirkahkan, maka barang itu berpindah milik dari milik individu menjadi milik bersama. Itulah yang disebut modal dalam bentuk barang itu boleh, asalkan apa? Asalkan sudah ditaksir nilainya. Jadi jawabnya C ya. Tidak boleh kecuali itu bahasanya. Tidak boleh kecuali barang yang dijadikan modal harus dihitung nilainya. Itu C. Ya, berarti C ya. Jadi dievaluasi dulu istilahnya Tat ya, dihitung ya nilainya berapa dan itu menjadi bagian dari modal si pemodal begitu ya. Baik, terima kasih. Lalu nomor 7, dalam jual beli kredit apakah boleh menggunakan jaminan? Nah, ini juga kadang jadi banyak pertanyaan. Iya. Jadi jaminan atau rohan itu dalam muamalah Islam itu boleh. Baik dalam jual beli maupun utang piutang. Nah, kalau dalam jual beli kredit itu boleh asalkan apa? Yang dijadikan barang jaminan bukan objek yang diperjualbelikan. Jadi harus barang lain. Jadi jawabnya B ya, boleh. Namun jaminan wajib berupa barang lain dan bukan objek jual beli. Oke, baik. Jadi selama ini memang menjadi pertanyaan juga. Ternyata di lembaga-lembaga konvensional itu terkadang yang dijaminkan adalah yang menjadi objek kreditnya Tat. Gitu. Dan ini kan merupakan satu praktek yang salah ya dalam syar'i ya Tat ya. Dan berikutnya juga kalaupun memang ada pertanyaan Tat, kalau misalnya memang yang dijaminkan adalah barang lain bukan yang menjadi objek, itu nilainya tidak perlu ditentukan ya Tat ya. Apakah nilainya sama atau mungkin lebih rendah atau lebih besar begitu. Itu bagaimana Tat? Iya. Jadi tujuan adanya jaminan itu memang kalau yang utang itu tidak bisa menyelesaikan utangnya, barang jaminan itu harus dijual untuk menutup utangnya. Tetapi harus difahami bahwa posisi barang yang dijaminkan itu belum berpindah milik. Itu tetap milik orang yang menjaminkan. Oleh karena itu, kalau dia gagal bayar, itu barang dijual. Kalau ada kelebihan, tetap harus dikembalikan kelebihannya. Kalau kurang, tetap masih menjadi tanggungannya yang berutang. Itulah makanya jaminan memang bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Karena nanti masih, kalau gagal bayar, masih ada proses penjualan barang. Ya. Baik. Gitu ya. Allah. Baik, Tat. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi boleh lebih ya nilainya ya atau lebih rendah gitu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, nah ini
kasus nih, Tat. Si A atau pemodal bersepakat dengan si B atau pengelola untuk bersirkat di usaha X. Tapi ketika si A hendak menyetorkan modalnya kepada si B, dia menjadi ragu-ragu terhadap si B. Karena keraguan dan ketidakyakinan kepada si B, akhirnya si A memutuskan untuk meminta jaminan yang senilai. Nah, ini senilai dengan modalnya. Nah, apakah sirkat tersebut diperbolehkan, Tat? Iya. Jadi harus hati-hati. Kalau bersirkah itu satu akad ya. Bersirkah itu sudah satu akad. Kalau kemudian dalam sirkah itu mensyaratkan adanya jaminan, itu berarti ada akad rohen di dalam sirkah itu. Maka itu terkena multi akad yang haram hukumnya. Jadi harus hati-hati. Jadi sirkah itu satu akad yang berdiri sendiri, sedangkan jaminan atau rohen itu atau gade ya, itu akad yang berdiri sendiri. Kalau itu digabungkan menjadi multi akad. Selain itu dalam sirkah kalau minta jaminan modal yang disirkahkan itu harus tidak boleh berkurang, harus sama nanti kembalinya. Itu namanya sudah berubah, tidak menjadi sirkah tapi menjadi utang piutang. Iya. Kalau minta tidak ada kerugian. Kalau itu berubah jadi utang piutang, kalau minta bagi hasilnya menjadi riba. Karena terkena hadis kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi kalau faktanya seperti itu terkena dua keharaman, terjadi multi akad dan itu terjadi riba juga. Kalau di sini yang dimunculkan adalah terkena multi akad. Jadi C ya, tidak boleh karena sirkah wajib saling percaya dan hal itu bisa merusak akad sirkah karena terjadi multi akad. Itu jawabnya C. Baik, jadi memang harus memilih ya, Tat ya, karena kan sirkah itu kan memang saling percaya ya, kemitraan ya, Tat ya. Jadi ketika itu saling percaya ya tidak perlu minta jaminan begitu ya. Kalau jaminan berarti kan lebih baik ya, berarti hutang gitu ya, yang tadi atau pinjaman seperti tadi yang di soal sebelumnya ya. Baik, oke, terima kasih Tat atas penjelasannya. Lalu berikutnya yang 9, lembaga Y adalah sebuah lembaga pembiayaan. Nah, ketika ada nasabah yang ingin membeli motor secara cicilan kepada lembaga Y, maka lembaga tersebut membeli motornya terlebih dahulu. Jadi Y akan membeli motornya. Kemudian setelah motor sudah dimiliki oleh lembaga Y, nasabah berakad jual beli motor cicilan. Nah, sesuai dengan harga jual dan keuntungan yang ditawarkan oleh lembaga Y. Nah, bagaimana Islam memandang transaksi tersebut? Iya. Jadi itu sebenarnya masuk kategori jual beli murabahah ya. Ini namanya jual beli murabahah. Kenapa? Karena jual beli murabahah itu penjual harus membeli dulu barangnya dan mengetahui harga pokok pembeliannya. Kemudian keuntungannya disepakati. Boleh dibayar cash, boleh dibayar kredit. Nah, keuntungan yang di atas harga pokok itu disebut robhun atau keuntungan. Makanya jual belinya disebut murabahah. Jadi itu adalah jual beli yang dibolehkan ya, murabahah. Maka itu jawabnya apa? Jawabnya adalah A. Transaksi yang terjadi adalah akad jual beli motor dengan cicil dan itu sudah sesuai dengan syariah. Oke, berarti alhamdulillah sudah sesuai dengan syariah ya? Iya, karena posisi penjual itu bukan pesanan ya. Penjual itu sudah memiliki barang karena membeli dulu. Jadi nasabah pembelinya kan dia hanya sounding dulu, hanya ngomong dulu, belum terjadi akad yang barang dengan membeli, setelah dapat baru terjadi akad. Nah itu berarti bukan jual beli pesanan, itu jual beli
biasa. Biasa. Tapi karena bayarnya secara cicilan itu disebut jual beli secara cicilan yang sudah sesuai dengan syariah. Gitu ya, Allah. Nah, kadang ini Tat, misalnya ada kebetulan belinya di dealer nih Tat. Oke, misalnya si apa namanya dia ingin si pembeli ini pengen apa namanya cicilannya ke si penjual gitu ya. Nah, berarti kan si penjual harus beli dulu dari dealer ya Tat ya. Nah, ketika Iya. transaksinya dilakukan misalnya masih di dalam apa namanya dealer tersebut, itu kadang biasanya tuh dari dealer itu menyerahkan kepada si penjual motor itu, ya mungkin kayak diserahkan gitu Tat. Nah, itu boleh nggak seperti itu Tat? Jadi kan yang penting kan pindah tangan ya dari dealer ke si penjual ya Tat ya. Yang penting dari dealer ke penjual harus sudah terjadi akad jual beli. Oke. Bukan serah terima. Harus terjadi akad jual beli. Walaupun belum bayar. Akhirnya nyicil juga. Boleh saja. Boleh, Jadi ya, yang membuat akad jual beli yang sah antara dealer dengan penjual. Kalau belum terjadi akad, hanya motor diserahkan kemudian suruh berakad dengan cabah, itu tidak boleh. Itu baru serah terima motor, tapi tidak ada akad. Nah, serah terima itu bagian dari akad, bukan sudah memindahkan kepemilikan. Jadi akad yang sah itu kan ada serah terima. Serah terima itu uang diberikan, barang diserahkan. Nah, itu namanya serah terima. Oke. Tapi kalau salah satu boleh, misalnya barangnya diserahkan, uangnya belum, namanya jual beli kredit. Sebaliknya pesanan ya, uangnya diserahkan tapi barangnya belum. Nah, itu namanya. Tapi yang menentukan itu sah sudah berpindah milik kalau sudah ada akad ya. Gitu ya. Akadnya tetap dijalankan dulu ya Tat ya. Iya. Baik. Jangan sampai akad dengan nasabah mendahului akad dengan dealer, itu enggak boleh. Oke, iya betul. Jadi dengan dealernya dulu, biar pindah tangan motornya ya dari dealer ke si penjual ya Tat ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Lalu yang terakhir, lembaga X adalah sebuah lembaga pembiayaan. Nah, ketika ada nasabah yang membeli mobil secara cicilan kepada lembaga X, maka lembaga tersebut memberikan uang senilai harga mobilnya. Kemudian nasabahnya membeli mobilnya sendiri dan mencicil sesuai dengan nominal sekaligus bunga yang diberikan lembaga X. Nah, bagaimana Islam memandang transaksi tersebut? Nah, ini yang berlaku selama ini ya di konvensional. Iya, hati-hati. Karena itu sebenarnya bukan jual beli. Nah, itu sebenarnya utang piutang. Itu yang berlaku di lembaga leasing ya. Leasing itu kebanyakan begitu. Jadi itu bukan jual beli tapi utang piutang. Yang kalau nanti ada tambahannya dalam pengembalian yang disebut bunga, nah itu termasuk riba gitu loh. Jadi yang terjadi itu adalah utang piutang sebab yang diberikan uang, nanti dikembalikan uang. Terus harus ada tambahan. Kalau terlambat ada denda. Nah, tambahannya aja sudah riba, ditambah nanti kalau ada denda itu juga riba. Double-double itu. Jadi jawabannya C ya. Jawabannya yang C ya, Tati ya. Baik. Oke. Baik. Alhamdulillah pertanyaan dari pretest sudah dijawab Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa mengira-kira ya, ini kira-kira jawaban saya kemarin benar atau tidak ya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin mengetahui jawabannya, nanti kami akan kirim. Dan tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari Pak Oto ya. Pak, boleh lihat lagi dari nomor 1 ya. Pak Oto, nanti untuk berikutnya nanti kami akan infokan Pak ya ke Pak Oto atau mungkin ke teman masing-masing jawaban-jawabannya. Jadi nanti jangan khawatir, jawabannya sebenarnya seperti apa, nanti kami akan share dari pihak admin. Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu Pak Oto, jadi kami ingin lanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya ya. Mohon untuk bisa dipahami. Nah, baik Ustadz, kalau dari soal pretest, alhamdulillah sudah terjawab dan jadi nanti
Ibu semua, setelah sesi ini berakhir, nanti pihak admin akan menyerahkan soal post-test, di mana soalnya itu soalnya sama, nah tinggal nanti jawabannya. Nah, nanti Bapak Ibu semua tinggal bisa menjawab pertanyaan tersebut ya untuk post-test. Nah, sebagai lanjutan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Ustadz. Kebetulan untuk sesi minggu kedua ini untuk hukum syirkah dan murabah juga ada beberapa pertanyaan. Namun saya ingin mengajukan pertanyaan yang minggu lalu belum sempat terjawab. Jadi ada 2 pertanyaan, mohon izin saya akan share screen. Ada pertanyaan seperti ini, Tat. Ini pertanyaan dari Bapak, sebentar, Pak Agung Prawoto ya. Pertanyaan dari Pak Agung Prawoto. Sudah terlihat belum, Ustadz? Iya, sudah. Ya. Jadi pertanyaan dari Pak Agung Prawoto, saya adalah agent properti. Nah, ketika pembeli mengambil KPR konvensional, apakah saya termasuk penerima riba juga? Ini mungkin satu persatu dulu, Tat. Iya. Jadi kalau agen itu posisinya makelar, kemudian dia memakelari antara penjual properti dengan pembeli. Kalau dia itu hanya penghubung saja atau makelar saja, sedangkan transaksi itu adalah antara penjual dan pembeli. Kalau pembeli itu membelinya pakai KPR, dan kemudian agennya atau makelarnya itu kemudian diberi fee karena berhasil mempertemukan penjual pembeli, sebenarnya fee itu harus dilihat. Ketika fee itu muncul, dia sudah dalam posisi tahu apa belum bahwa pembelinya itu mau KPR ke bank konvensional. Kalau tidak tahu, maka insya Allah fee-nya itu halal. Tapi kalau sudah tahu, fee-nya itu sebenarnya secara fikih sah ya. Tapi dia tahu itu pakai KPR, itu fee-nya itu halal, tetapi terkena dosa. Dosanya karena dia membantu tolong-menolong di dalam dosa. Jadi ini sudah sering kita sampaikan bahwa dalam akad itu ada yang akadnya itu sah, kemudian ada batal atau fasad, ada yang sah tetapi terkena dosa. Dalam fikih contohnya misalnya sah kena dosa itu jual beli ketika sudah berkumandang azan Jumat. Itu jual belinya sah, tapi kedua-duanya kena dosa. Ini juga begitu. Pihak makelar itu kalau cuma dikasih fee karena dia menghubungkan itu sah, halal. Tetapi karena tahu itu ada makelaran, dia terkena dosa. Karena tolong-menolong di dalam dosa. Jadi kaidahnya al-wasil atau ilal harami haramun. Kalau dia memang mengantarkan, itu kena keharaman. Tapi kalau dia hanya tahu, kemudian mendiamkan, itu ya dia punya peran di dalam tolong-menolong dalam dosa. Kaidahnya al-i'anatu alal harami haramun. Tolong-menolong dalam dosa itu hukumnya haram. Tolong-menolong di dalam dosa, di dalam keharaman itu hukumnya haram. Maksudnya apa? Dia terkena keharamannya, tetapi secara akad dia itu halal sebenarnya. Fee-nya ya. Gitu ya, Allah. Jadi kalau tahu gitu lebih baik dihindari, Tat ya? Iya, kalau tidak ingin. Tapi kalau nggak tahu, jangan tanya-tanya. Lebih baik nggak usah tanya ya. Takutnya nanti kena wasilah ya, Tat ya, kalau bertanya ya. Kalau dia. Baik. Terima kasih, Tat. Nah, ini pertanyaan kedua agak lumayan panjang nih, Tat. Jadi makanya saya tampilkan di sini. Apakah pembagian fee atau komisi seperti ini diperbolehkan? Apa justru haram? Misalnya, selling komisi 40%, listing dapat komisi 30%, kantor segala macam.
sampai dengan ada persentasenya seperti itu, Tat. Nah, itu pun masih bisa berubah jika seperti ini. Nah, ini ada juga nih, dibagi-bagi lagi A1, A2, lalu B1, B2 seperti itu. Nah, ini kan banyak turunan-turunannya, Tat. Nah, ini boleh nggak sih, Tat, kalau fee komisi di breakdown seperti ini, Tat? Sebenarnya yang harus ditunjukkan ini akad apa gitu. Oke. Jadi ini apakah akad ijaroh atau samsaroh atau jualah, ini kan harus tahu ya. Ya. Karena masing-masing ada hukumnya. Jadi kalau itu akadnya ijaroh, maka semua bentuk komisi prosentase tidak boleh. Oke. Tapi kalau makelaran, prosentase boleh. Tetapi dalam makelaran tidak boleh bertingkat. Jadi makelar di atas makelar itu haram hukumnya. Jadi harus jelas ini akadnya komisi dari apa. Karena istilah komisi itu masih belum jelas. Jadi harus jelas akadnya. Makanya kita belajar muamalah itu benar-benar belajar tentang akad ya. Dalam muamalah itu sangat strict ya, sangat jelas, sangat tegas. Akad yang satu itu sangat berbeda dengan akad yang lain. Karena satu akad itu akan memunculkan muqtadul akad. Konsekuensi akad. Tidak dilihat transaksinya, sama-sama transaksi bayar 1 juta, sama-sama tidur semalam, yang satu bisa halal, yang satu bisa haram. Kalau yang satu akadnya nikah, itu halal, kalau akadnya ijaroh atau sewa tenaga, itu jadi haram. Padahal sama-sama tidur, bareng, sama-sama bayar 1 juta. Yang satu halal, yang satu haram. Tergantung akadnya. Sama-sama dapat fee, yang satu halal, yang satu haram. Kalau fee dalam bentuk persentase, kalau fee dalam bentuk persentase dari ijaroh atau akad jasa itu haram. Tetapi kalau fee persentase dari makelaran atau samsaroh itu halal. Nah, sama-sama fee itu jasa menghubungkan atau jasa menjualkan, harus jelas akadnya. Baik. Kalau ijaroh ala ijaroh itu masih boleh. Tapi kalau samsaroh ala samsaroh tidak boleh. Nah, beda-beda kan. Oke. Berarti memang harus dilihat detail ya, Tat ya, lebih dalam lagi ya. Dengan konteksnya. Jadi kalau jasa di atas jasa itu boleh. Misalnya tukang jahit dapat orderan, dia nggak bisa ngerjakan semua, dilempar lagi, itu boleh. Itu namanya ijaroh ala ijaroh. Tapi kalau makelaran, kemudian dia cari maklar lagi, udah nggak boleh. Itu namanya maklar di atas maklar. Jadi ini harus lebih dalam lagi ya. Baik. Dan itu materi-materi yang lebih lanjut itu harus lebih dalam lagi. Oke, berarti ada materi lanjutan ya, Tatnya, kalau mau lebih dalam lagi jadi mengenai satu maklar, persatu harus dipahami kalau di dalam muamalah itu harus hati-hati. Oke, Masya Allah ya. Baik, terima kasih, Tat. Nah, ini pertanyaan kedua yang minggu lalu belum sempat terjawab dari Pak Budi ya, Budi Laksono. Bagaimana hukumnya dalam hutang piutang? Nah, ini masih ada dalam konteks materi ya. Jika hutang dikonversi dengan harga emas, misalnya meminjam uang di tahun 2020 sebesar 10 juta, kemudian uang 10 juta dikonversi dengan emas. Nah, sesuai dengan harga emas per 1 gram pada waktu meminjam totalnya 50 gram. Nah, jadi terjadi hutang piutang sebesar 50 gram emas dengan pembayaran konversi emas yang dicicil. Jadi nanti dicicil, Tat. Nah, saat pengambilan hutang, si peminjam mengembalikan uang yang dihitung berdasarkan harga emas saat pengembaliannya. Jadi pada saat 2021 ya. Contohnya 2021 pinjam 25 gram emas, tahun 2022 kembaliin lagi 25 gram. Nah, secara gramasi si penghutang membayar dengan total 50 gram emas. Nah, tapi kalau jika dikalkulasi total yang dibayarkan menjadi 15 juta misalnya. Wah, ini lumayan agak panjang nih, Tat. Tapi intinya mungkin bisa ini ya, Tat ya, bisa dipahami ya. Jadi prinsip utang piutang atau qard itu dalam pengembalian harus sama jenisnya atau kualitasnya dan sama kuantitasnya.
Jadi tidak boleh dikonversi, itu jelas tidak boleh. Jadi misalnya utang 10 juta rupiah, maka mengembalikannya harus 10 juta rupiah. Baik dicicil maupun tidak dicicil. Tetap harus 10 juta rupiah. Tapi kalau pinjamnya 10 juta rupiah, mengembalikannya misalnya dikurskan itu pakai dolar, ketemunya juga 10 juta rupiah, itu tidak boleh. Karena kalau utangnya rupiah tidak boleh mengembalikan dalam bentuk dolar walaupun kursnya sama-sama, kan jatuhnya 10 juta. Dulu teman saya haji itu pernah belanja kurang 50 real. Terus dia pinjam 50 real tapi lupa, pas arisan baru ingat. Nah, 50 real misalnya kira-kira 200.000, dia mengembalikan 200.000. Itu saya bilang itu tidak boleh. Walaupun kursnya sama. Kalau utang 50 real harus dikembalikan 50 real. Itu ketentuan KORT gitu. Kalau utangnya emas, bayarnya juga harus emas. Misalnya utang 10 gram, mengembalikannya harus 10 gram. Tidak boleh dikonversi pakai rupiah. Itu ketentuan dalam KORT itu sangat ketat. Jadi kuantitasnya harus sama, kualitasnya atau jenisnya harus sama. Beras ya dikembalikan beras, gandum dengan gandum. Hati-hati dengan barang ribawi ya. Karena itu sangat ketat dalam Islam dan Masya Allah, sanksinya berat. Iya. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Dan ini sepertinya sih memang perlu lanjutan ya Tat ya, materi kalau mau lebih dalam lagi ya Tat ya. Iya. Mengenai hal ini ya. Baik, itu pertanyaan di minggu lalu yang belum sempat terjawab dan semoga Pak Agung dan juga Pak Budi sudah terpuaskan ya dengan jawaban dari Ustadz tadi ya. Nah sekarang kita melanjut ke pertanyaan yang diajukan di minggu ini Tat. Ini ada beberapa pertanyaan. Mohon izin saya bacakan ya Tat ya. Oke. Mungkin saya mohon izin saya share screen ya untuk di beberapa pertanyaan. Mohon tunggu sebentar. Nah, ini pertanyaan yang masuk Tat, ke kami, ke admin. Jadi pertama dari Pak Suparjiono ya. Ini mohon maaf di Pak Suparjiono dengan Pak Yono sama atau tidak nih? Saya soalnya namanya ada dua nih ya. Pak Suparjiono menanyakan pertama, bolehkah uang muka atau tanda jadi rumah hangus bila pembeli membatalkan transaksinya sesuai kesepakatan, dan bolehkah kita menerimanya? Mungkin ini dulu Tat. Iya. Itu istilahnya urbun ya. Jadi kalau itu memang disepakati sebagai tanda jadi, dan kalau memang nggak jadi itu hangus, itu boleh. Jadi kalau nggak jadi ya memang hangus. Oke. Hukumnya boleh sesuai kesepakatan. Yang penting dua belah pihak paham bahwa itu adalah tanda jadi. Dengan konsekuensi kalau nggak jadi hangus. Karena istilahnya itu bisa macam-macam. Apakah itu komitmen fee atau istilahkan apakah itu DP, itu harus jelas dulu DP itu apa gitu loh. Jangan-jangan DP itu uang muka, bukan tanda jadi. Jadi yang penting kedua belah pihak paham posisi uang muka itu apa gitu loh. Bagi apa? Ya. Dengan konsekuensinya. Baik. Mungkin yang satu menganggap ini kan pembayaran pertama saya, jadi kalau batal ya harus dikembalikan. Tapi yang satu memahami ini tanda jadi. Jangan sampai tidak jelas ya. Dalam akad itu harus dihindarkan kesamaran. Atau akad yang majzul atau samar atau ghoror itu tidak boleh. Tidak berlaku ya? Untuk ghoror ya Tat ya. Baik, terima kasih Tat. Nah, pertanyaan kedua masih dari Pak Suparjiono. Pembeli ingin membeli rumah 3 unit. Nah, dana tidak cukup untuk 1 unit untuk di-AJB-kan, dan 2 unit minta tempo 5 bulan. Jadi yang satu AJB, yang 2 unitnya minta tempo Tat.
Nah, sementara pembeli ingin renovasi ketiga-tiganya untuk dipasarkan kembali. Nah, karena yang 2 unit belum dibayar, yang tadi pertama ini yang karena tempo 5 bulan, dan sudah direnovasi, nah bolehkah kita pasang pasal, jadi persyaratan gitu ya, bila tempo 5 bulan tidak ada pembayaran, maka biaya renovasi yang 2 unit itu hangus gitu ya, karena one prestasi pembayaran transaksinya. Jazakallah khairan kasiran. Gimana nih, Tat? Ini banyak Yang sekali persyaratannya di merenovasi ini sini. siapa ini? Pembelinya. Sepertinya sih iya, Tat. Ya, pembeli ingin renovasi ketiga-tiganya, dibilang di sini. Begitu. Iya. Lalu dipasarkan kembali. Ya, jadi kita harus paham antara hukum jual beli dengan hukum pembatalan jual beli. Jadi kalau sampai kepada hukum jual beli itu sebenarnya setelah akad, yang penting ini tinjauan hukum syariat ya, bukan tinjauan notaris. Yang disebut jual beli yang sah itu ketika selesai akad. Tidak hubungannya dengan sudah lunas apa belum. Jadi kalau sudah terjadi akad, maka sudah berpindah milik. Dan tidak boleh ada syarat-syarat yang mengganggu perpindahan kepemilikan. Misalnya kalau dalam 5 bulan tidak bisa menyelesaikan cicilannya, maka akad otomatis batal dan rumah kembali, itu tidak boleh. Itu namanya akad yang menggantung. Itu sama saja menjadikan rumahnya menjadi jaminan, rumah yang jadi objek jual beli. Jadi tidak boleh ada syarat-syarat yang bersifat mu'alaq tadi, menggantung, itu membuat jual belinya menjadi belum sah. Karena belum terjadi pemindahan kepemilikan secara sah. Gitu. Itu satu hal yang harus dipahami di dalam akad jual beli. Tetapi kalau sampai one prestasi tidak bisa mengembalikan, maka itu harus ada akad yang disepakati sendiri. Penyelesaiannya gimana? Kalau mau membatalkan, ingat membatalkan tidak boleh sepihak. Tidak boleh sepihak. Harus dua belah pihak. Kalau yang satu pihak nggak setuju, misalnya penjualnya nggak setuju, ya nggak bisa, tetap harus dibayar. Mungkin dia menjual rumahnya dijual kepada orang lain, terserah. Atau dijual kembali kepada penjualnya boleh, asal tidak diikat dari awal. Dengan ya tawar-menawar seperti biasa. Itu untuk pelunasan ya. Beda dengan pembatalan. Kalau dua belah pihak setuju batal, itu caranya apa? Semua barang harus dikembalikan, semua uang harus dikembalikan. Jadi yang namanya pembatalan atau ikolah itu seperti sebelum akad. Itu kalau dua belah pihak setuju ya. Tapi nggak boleh dipersyaratkan di depan, itu nggak boleh. Itu membuat jual belinya nanti menggantung atau mu'alaq, yang itu membuat tidak sah jual beli. Baik. Jadi kalau mau pembatalan boleh, syaratnya dua belah pihak setuju, dan caranya walaupun rumah sudah direnovasi harus dikembalikan semua. Dan uang ya dikembalikan semua seperti sebelumnya. Ya. Sebenarnya sekaligus juga mengajarkan ya, Tat, ya, kalau untuk membeli aset atau sesuatu itu memang sesuai dengan kemampuan ya, Tat, ya. Jadi tidak dipaksakan gitu, Tat, ya. Jadi sebaiknya kan seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan. Oke. Baik, terima kasih. Ya, makanya kalau pengen ada jaminan, jangan dengan rumah yang diperjualbelikan, harus barang lain. Sehingga nanti kalau nggak bisa bayar atau one prestasi, yang dijual itu jaminannya, bukan rumah yang diperjualbelikan. Atau bukan kemudian disita lagi. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, mohon izin untuk Pak, saya nggak tahu nih Pak Yono, Pak Suparjiono, ini karena pertanyaannya agak lumayan banyak, kami mohon izin untuk bisa dibagi-bagi ya dari pertanyaan dari peserta yang lainnya ya, nanti untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, ini pertanyaan kedua dari Bapak Arul. Apakah boleh menjual usaha makanan, namun bahan makanannya dibeli
dibelinya apabila ada orderan. Nah, itu seperti apa Tat jawabannya? Jadi dia kalau ada orderannya aja Tat. Jadi dia Ya, baru itu beli namanya makanannya untuk jual beli diproses. istisna. Nah, ya. Jual beli istisna. Jadi kalau biasanya misalnya jualan kue ya, jualan kue. Kalau ada order, dia baru beli bahan-bahan kuenya. Mungkin tepungnya, mungkin menteganya, dan sebagainya, terus baru dibuat. Kemudian setelah jadi diserahkan, baru kemudian bayar, itu boleh. Namanya jual beli istisna, itu boleh. Boleh, ya. Oke. Gitu ya. Baik, berarti boleh ya. Baik, nah untuk berikutnya pertanyaan dari Pak atau Ibu Ifam Pradana. Bagaimana bila syirkah dilakukan dengan memakai jaminan? Nah, ini tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Namun barang yang dijaminkan bukan yang diberikan modal, seperti jaminan BPKB misalnya. Oh, kalau ini yang dijaminin BPKB-nya nih, Tat. Berarti termasuk motornya nih, Ya, Tat. itu Ini sudah gimana, Tat? dibahas ya Sudah tadi. dibahas tadi ya. Di syirkah, kalau menggunakan jaminan terkena multi akad, dan nanti kalau dapat bagi hasil itu riba. Ya, jadi sebaiknya dihindari ya, Tat ya. Iya. Ya. Allah. Baik, Bapak Ibu mohon dihindari ya untuk yang multi akad seperti ini ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Badriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Bu Siti Badriah ingin bertanya, saya bersedekah, nah ini agak panjang nih Tat. Saya bersedekah dengan beli tanah kepada saudaranya sebelum pandemi. Nah, untuk dibuat klaster. Nah, saya sebagai pengelola bermodal 30% dari total harga tanah. Bagi hasilnya kesepakatannya saya dapat 30% dan saudara saya dapatnya 70%. Nah, rumah sudah laku 1 unit. Nah, tapi pada saat pandemi sampai sekarang belum ada yang laku lagi. Jadi baru 1 Tat karena sebelum pandemi. Nah, saudara saya minta nggak usah dilanjutin deh bikin klasternya, tapi dijual tanahnya aja semua. Nah, dengan pembagian sesuai dengan modal. Misalnya tanah itu saya beli sendiri, gimana Tat? Gimana bisa atau tidak ya Tat ya? Dan pembagiannya bagaimana caranya? Dengan rumah yang sudah laku itu saya harus bagaimana baginya? Jadi dia dijual karena baru 1 unit, lalu nanti baru dijual tanahnya. Ini gimana Tat ya? Ini sudah pembahasan sirkah lanjut ya. Oh lanjutan, oke baik. Siap. Jadi intinya kalau mau seperti itu, berarti kan ada perubahan dalam nisbah bagi hasil. Kalau ada perubahan dalam nisbah bagi hasil, itu maknanya ada akad baru. Kalau mau ada akad baru, akad lama harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikan akad sirkah itu harus tutup buku. Tutup buku itu berarti harus membuat laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Setelah tahu itu untung atau rugi, kalau untung dibagi sesuai nisbah yang lama, selesai ditutup, kemudian memulai sirkah yang baru dengan nisbah yang baru. Nah, kalau itu di dalam materi kelas sirkah lanjut. Sirkah lanjutan ya. Ya. Baik, jadi Bu Siti Badriah jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami karena nanti akan ada informasi terkait dengan materi sirkah lanjutan nanti di akhir sesi. Semoga itu bisa menjawab nantinya ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan yang masuk dari Google Form yang sudah dikirim kepada admin Equitri. Nah, untuk malam ini kita mendapat pertanyaan langsung dari chat Zoom, Tat. Nah, ini dari Pak Oto Kurniawan. Izin bertanya Pak Ustadz, saya usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kami menggunakan akad murabahah dalam transaksi jual beli kepada anggota. Namun untuk pembelian barang dagang tersebut kami mewakilkan kepada anggota dengan akad wakalah terlebih dahulu. Nah, setelah barang ada, maka dilakukan akad murabahahnya dengan ditambahkan margin. Nah, demikian Pak Ustadz, mohon maaf, mohon penjelasan, terima kasih. Nah, ini gimana tadi? Pak Oto ini sebagai pengelola SPPS ya? Ya, kalau ketika
ada akad wakalah untuk membeli barang kepada anggota, itu sudah terjadi akad apa belum? Yang penting itu. Kalau sudah terjadi akad berarti tidak boleh. Kalau sudah terjadi akad berarti penjual menjual barang yang belum dimiliki dan itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus diketahui sudah terjadi akad jual beli atau belum. Kalau belum, kemudian meminta kepada anggota untuk membeli, ini harus diperiksa lagi. Ketika mewakilkan untuk membeli, itu akadnya apa itu? Akad apa? Akad tolong menolong atau akad tijaroh. Jadi kan akad itu ada tabaruah dan ada tijariyah. Nah, kalau itu tijariyah, itu berarti akad bisnis kan. Berarti kalau dia itu mewakili membelikan dapat upah atau tidak, itu harus jelas. Terus yang ketiga, antara akad tijariyah mewakilkan membeli dengan akad jual beli murabahah berikutnya ada keterikatan enggak? Kalau ada keterikatan terjadi multi akad. Keterikatan itu maksudnya kalau barang sudah dibeli oleh wakil, yaitu anggotanya, kalau sudah dibeli itu wajib beli atau tidak. Kalau sudah dibeli oleh dirinya sendiri sebagai wakil, kemudian sudah ditunjukkan wajib beli, berarti terjadi multi akad. Atau bersifat opsional. Kalau opsional boleh. Opsional maknanya sudah dibeli, nanti dilihat, dipikir-pikir, boleh terus beli, boleh tidak. Dan itu harus ada klausulnya. Kalau untuk menunjukkan bahwa itu bersifat opsional, itu harus ada klausul yang bunyinya seperti itu. Jadi kalau sudah dibeli oleh wakilnya, boleh beli, boleh tidak. Nah, berarti itu tidak ada keterikatan antara wakalah dengan jual beli murabahah. Jadi satu persatu harus ditelaah ya, harus ditelaah. Itu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sebenarnya ini Islam mengajarkan kita untuk bisa lebih teliti ya Tat ya dalam segala aspek transaksi ya Tat ya. Jadi harus dilihat satu persatu ya. Tujuannya adalah untuk saling melindungi ya Tat ya, agar tidak terjadi ketidakamaнаhan dari kedua belah pihak begitu Tat ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan semoga Pak Oto bisa menerima jawabannya dengan baik. Nah, saya rasa semuanya sudah terjawab Ustadz. Bagi Bapak Ibu semua yang ada di sesi tanya jawab malam ini, semoga bisa terpuaskan atas jawaban yang disampaikan oleh Ustadz, sekaligus juga untuk menjawab mungkin ada beberapa studi kasus pribadi ya, mungkin kasusnya sama dengan beberapa pertanyaan yang diajukan. Semoga ini juga bisa memberikan wawasan baru dan juga paradigma baru bagi Bapak Ibu semua dalam hal konteks untuk melakukan muamalah dalam berbisnis seperti itu. Nah, saya kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Dan namun sebelum ditutup, Ustadz, mohon izin saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan tadi ya disampaikan oleh Ustadz ya, ternyata dari berbagai kasus-kasus atau mungkin pertanyaan yang diajukan, ada banyak sekali memang pertanyaan yang memang sudah mengarah kepada materi yang seharusnya kita bahas di lanjutan ya, seperti sirkah lanjutan seperti itu. Nah, makanya kami dari Equity dan juga Titik Rubah ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tindak lanjut dari ini sebenarnya ada kelas lanjutan ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Oke, baik. Jadi ini Bapak Ibu semua. Jadi untuk selanjutnya kami akan menawarkan kepada Bapak Ibu semua untuk kelas online lagi. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kalau yang sebelumnya kan muamalah
muamalah dasar ya Bapak Ibu semua. Dan ini kita ada kelas muamalah kontemporer ya, ada kelas muamalah kontemporer, dan juga tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin bersirkah, tadi ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab untuk secara lebih tuntas lagi itu di kelas nanti di sirkah expertise. Jadi Bapak Ibu semua bisa lebih expert di dalam bersirkah seperti itu. Nah, ini kelas ini secara online. Nah, materinya apa saja silabusnya? Untuk muamalah kontemporer itu, nah ini lebih komplit lagi Bapak Ibu. Jadi ada hukum jual beli online, lalu dropshipper, ya, reseller dan affiliate. Nah, ini banyak sekali ditawarkan oleh pelaku-pelaku usaha ya, dan juga termasuk dompet elektronik atau e-money, lalu hukum MLM, hukum franchise, hukum PT dan koperasi, ya. Mungkin tadi Pak Oto juga bisa ikut di sini ya Pak ya. Lalu hukum saham dan Bitcoin, nah ini sedang berkembang nih ya saham dan Bitcoin. Lalu hukum murabahah bank syariah, ya, hukum asuransi konvensional dan syariah, dan hukum pegadaian konvensional dan syariah. Dan ini sangat komplit sekali Bapak Ibu semua, di mana ini yang selama ini kita hadapi ya setiap hari ya. Tentunya pasti juga Bapak Ibu semua juga sering mendapatkan penawaran terkait dengan produk-produk tersebut. Nah, ini biayanya sangat murah sekali, Rp250.000 untuk ikut di kelas muamalah kontemporer. Nah, berikutnya juga nanti akan ada kelas sirkah expertise ya, secara online ya. Nah, silabusnya ini juga lebih mendalam lagi ya, mulai dari filosofi sirkah itu apa, lalu jenis-jenis sirkah itu apa saja, lalu pembuatan akad sirkah. Nah, ini sampai cara membuat akad sirkah seperti apa, termasuk keorganisasian dalam sirkah ya. Lalu nah ini yang penting juga laporan keuangan tadi disampaikan oleh Ustadz, ketika sirkah itu ditutup itu harus ada laporan keuangan sirkahnya. Dan tentunya ada perhitungan bagi hasil. Nah, ini kadang kita juga aduh gimana cara hitungnya ya. Nah, ini juga akan dipelajari, termasuk perhitungan laba ditahan. Jadi laba ditahan untuk perkembangan bisnis atau usaha kita. Dan juga termasuk mekanisme penambahan modal baru. Nah, nanti ketika ada pemodal baru yang pihak ketiga misalnya, itu bagaimana mekanismenya, ini dipelajari di sini. Termasuk mekanisme pergantian pesirkah. Nah, ini ketika ada pesirkah yang lama mau keluar gitu, lalu digantikan yang baru. Nah, ini akan ada di sini. Nah, termasuk nanti ketika sirkah itu sudah selesai, periodenya sudah habis. Nah, pembubaran sirkah bagaimana mekanismenya, ini dipelajari semua di materi sirkah expertise dengan biaya yang juga cukup murah, yaitu Rp250.000. Nah, ini untuk kelas online Bapak Ibu semua. Dan juga kami ingin menawarkan kelas offline. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin offline secara lebih detail lagi, nanti insya Allah di bulan November ya, kita akan ada kelas untuk bisnis ya, di mana nanti Bapak Ibu semua sudah mengikuti di kelas dasar-dasar muamalah secara online secara gratis ini. Nanti insya Allah nanti di kelas berikutnya nanti kita akan belajar mengenai pengelolaan usaha. Nah, ini lebih konkret lagi bagaimana caranya kita secara, kalau untuk basic ya, bagaimana untuk pemetaan usaha, ide analisa usaha begitu ya. Lalu termasuk pengenalan pemasaran digital gitu ya. Termasuk nanti kita ajarkan laporan keuangan sederhana. Tentunya nanti dalam konteks syariah seperti itu ya. Nah, bagi yang Bapak Ibu ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu di level start, itu nanti akan ada rencana pemasaran, lalu pemasaran digital yang sesuai dengan usaha Bapak Ibu semua, dan juga nanti tentunya dengan rencana keuangan usaha. Bahkan kita juga ajarkan cara menghitung HPP atau harga pokok produksi dan harga jual. Karena ketika kita tahu HPP dan kita tahu harga jual, itu tentunya biasanya itu para pelaku usaha itu baru sadar, wah ternyata kita profitnya seperti ini ya. Karena kadang kita biasanya cuma harga jual gitu aja gitu ya. Jadi ini akan diajarkan. Nah, termasuk nanti kita ajarkan perencanaan untuk penjualan dan juga biaya. Jadi biaya itu juga perlu direncanakan, termasuk kita membuat arus kas ya, lalu juga pencatatan transaksi usaha. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang ingin lebih lanjut lagi di level yang paling tinggi, kita akan ajarkan bisnis model canvassing, perhitungan BP dan juga bagi hasil, dan juga nanti customer development dan juga business development untuk pengembangan pelanggan dan juga bisnis kita, termasuk nanti legalitas usaha,
pengelolaan sumber daya manusia, dan tentunya menyusun bisnis plan. Nah, ini adalah kelas secara offline nanti kami akan adakan di bulan November. Mohon untuk dapat ditunggu tanggal mainnya ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai informasi saja teman-teman, nanti akan kami informasikan lebih lanjut di WhatsApp group begitu ya. Dan bagi teman-teman yang ikut di sesi malam ini, mohon dapat mengisi absensi yang sudah di-share di dalam chat oleh admin Equitri untuk bisa kami berikan informasi ya terkait dengan kelas-kelas online dan offline seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian Bapak Ibu semua. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya dalam kelas sesi tanya jawab malam ini. Semoga apa yang kita terima ilmu dari Ustadz Dwi Condro bisa menjadi berkah untuk kita semua dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan syariah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kami akan mengirimkan link untuk post-test Bapak Ibu semua yang untuk bisa melakukan post-test, karena nanti sebagai tindak lanjutnya nanti kami akan berikan laporan secara komprehensif hasil dari pretest dan post-test mulai dari materi pertama sampai dengan materi akhir begitu. Saya kira itu saja Bapak Ibu semua. Sebelum ditutup, Ustadz apakah ada ingin disampaikan sebagai penutup Ustadz? Monggo silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama belajar tentang muamalah. Semoga semakin terang, semakin jelas bahwa Islam menghendaki agar dalam bermuamalah itu dengan akad yang jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua pihak yang bertransaksi itu terlindungi oleh Islam dan mendapat keadilan dalam Islam dan memberikan kepastian di dalam transaksi-transaksinya. Insya Allah tuntunan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh saya belajar muamalah, dari awal memang kita sudah dipersiapkan oleh Allah agar jangan sampai nanti setelah muamalah jalan, gara-gara akadnya salah, itu malah menimbulkan konflik yang luar biasa. Jadi jaminan dari Allah memang kalau akad-akad itu tertib dari awal, Islam itu memberi pelindungan, memberikan keamanan, keadilan semua pihak. Itu hebatnya akad-akad yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu tentu saja ada jaminan keberkahan dari Allah. Karena ketaatan kita pada aturan Allah, semoga di samping ada keuntungan yang sifatnya material, itu juga ada pahala, barokah baik di dunia maupun besok di akhirat. Bisa kita nikmati pahalanya di akhirat. Berbeda kalau kita itu bermuamalah tanpa ada landasan hukum syariatnya. Mungkin bisa dapat keuntungan material, tapi tidak ada pahalanya. Itu sudah ditegaskan Rasul, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, melalui perintah Rasul, maka amalan itu tertolak. Walaupun sangat bagus, sangat menguntungkan, tapi kalau nggak ada landasan hukum syariatnya, tetap tertolak. Nggak ada pahalanya di akhirat. Sayang sekali kita hampir seluruh hidup kita dalam sehari itu untuk bisnis, cari duit, tapi nanti zong di akhirat nggak ada pahalanya apa-apa. Semoga seluruh hidup kita menjadi ibadah kalau semua dilandaskan pada syariat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, Bapak Ibu semua ya, kata-kata penutup dari Ustadz Dwi Condro semoga memberikan pemahaman bagi kita semua untuk bisa istiqomah, untuk bisa selalu belajar hukum-hukum Allah, terutama untuk muamalah. Nah, cukup sekian Bapak Ibu semua, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita bisa saling
berhubungan untuk silaturahmi, dan insya Allah nanti informasi terkait dengan kelas-kelas lanjutan akan kami informasikan melalui chat di grup ataupun secara pribadi dari tim admin Equitri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.